Kalau prosesnya untuk menjadikan undang-undang ini legitimate, misalnya itu tadi tidak ada partisipasi publik, itu sudah bermasalah. Ini undang-undang ini cacat secara ini kelaikannya. Dan kemudian yang kedua substansinya gitu. Bagaimana substansinya? Jadi banyak orang menduga bahwa kalau kita secara formilnya itu sudah cacat, apalagi materialnya. Kalau ditanya demokrasi kita sekarang ini bukan hanya sekedar suram, dia itu mengalami kemerosotan yang fatal. Gitu. Oke, selamat siang. Bertemu lagi di Sosio Corner. Kita sekarang bersama Ibu Caleswari Pramurawardhani. Bu, beliau adalah aktivis demokrasi, HAM, dan terutama pada kajian politik dan keamanan. Beliau juga berpengalaman di kantor staf kepresidenan. Dan kali ini kita akan membahas problem demokrasi yang mungkin sekarang juga lagi panas ya Bu ya. Ya. Nah, beberapa kali kemarin Bu, ada ramai di publik Bu, terutama tentang fast track legislation Bu. Oke. Kalangan aktivis dan civil society Bu, itu merasa khawatir dan cemas terhadap proses pembuatan legislasi yang mungkin dianggap oleh para elit politik efisien ya Bu ya, tapi dalam pemerintahan demokratis itu sepertinya mengurangi atau menghambat partisipasi publik, yang kita takutkan nanti pembuatan undang-undang atau produknya itu justru tidak berpihak kepada rakyat Bu. Ya. Kalau menurut Ibu sebagai aktivis yang sudah makan asam garam nih Ibu Dhani dalam diskursus demokrasi ini Bu, bagaimana menurut Ibu tanggapan tentang fast track legislation itu? Ya. Saya rasa pembuatan undang-undang yang cepat itu kan terkesan efisien. Tetapi sebetulnya pertanyaan dasarnya adalah undang-undang itu sebetulnya untuk siapa? Ya kan? Undang-undang itu di ujungnya kan untuk masyarakat juga, untuk warga negara, dan itu diatur dalam konstitusi gitu. Bagaimana fungsi klasik negara itu adalah memberikan kesejahteraan masyarakatnya dan memberikan keamanan, perlindungan. Nah, dalam konteks itu makanya undang-undang itu kan diturunkan untuk mengatur itu. Nah, kalau undang-undang ini kemudian diterbitkan secara diam-diam, cepat diskusi untuk menyelesaikannya tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari publik. Publik itu kan beragam. Ada akademisi, praktisi, NGO, bahkan media juga. Itu kemudian tidak memberikan atau menjadikan undang-undang itu ownership bersama gitu. Jadi ketika undang-undang itu hanya didiskusikan di ruangan DPR, tidak melibatkan partisipasi publik itu artinya sama aja membuat undang-undang ini tidak legitimate karena tidak ada suara publik yang terwakili di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme ini tuh diharuskan oleh undang-undang loh. Dan itu diatur dalam Mahkamah Konstitusi bahwa untuk mendiskusikan atau untuk menerbitkan sebuah undang-undang itu ada persyaratannya, ada dua, yaitu secara harus proper secara material dan juga formil, secara formil dan material gitu. Nah, kalau prosesnya untuk menjadikan undang-undang ini legitimate, misalnya itu tadi tidak ada partisipasi publik, itu sudah bermasalah. Ini undang-undang ini cacat secara ini kelaikannya. Dan kemudian yang kedua substansinya gitu. Bagaimana substansinya? Jadi banyak orang menduga bahwa kalau kita secara formilnya itu sudah cacat, apalagi materialnya. Karena ini kan terkesan dibicarakan di ruang tertutup dengan kelompok atau orang-orang tertentu saja tanpa melibatkan publik, atau kalau kita kasarnya adalah partisipasi bermakna. Nah, itu yang membuat publik kemudian protes, publik marah, mempertanyakan, menggugat, bahkan pertanyaan-pertanyaan publik itu tidak dijawab dengan
sempurna dalam artian menjawab pertanyaan publik tapi menggantung gitu. Jadi misalkan oke, kan kita sudah undang publik. Itu undangan itu sekedar mengada aja. Publik diundang untuk ditanya supaya legitimate bahwa kita sudah mengundang publik. Padahal bukan itu gitu. Itu partisipasi bermakna itu harus publik itu didengarkan, dijelaskan dan kemudian meminta dipertimbangkan gitu. Ya, betul. Ya Bu, Bu Dani ini kan kebetulan juga sebagai kepala Lab 45 ya Bu, yang juga fokus terhadap isu-isu demokrasi, dan saya beberapa kali membaca tulisan Bu Dani ya soal demokrasi, terutama kemarin Bu, Undang-Undang TNI. Sebenarnya kan publik belum tahu Bu kontennya apa, karena draftnya pun simpang siur Bu. Nah sebenarnya kan kalau kita melihat keresahan publik ini sebenarnya bukan soal konten awal mulanya Bu, tapi soal transparansi yang tidak ada. Draft itu simpang siur. Ada draft ini kemudian dibantah, katanya ini bohong, hoax misalnya. Ada draft ini kemudian dianggap ini tidak asli. Nah kita tunggu yang asli pun tidak ada Bu, gitu. Sedangkan proses kebijakan tanpa transparansi ini kan berbahaya Bu. Nah menurut Ibu ke depan dengan kondisi seperti ini, apakah masa depan demokrasi kita ini Bu? Bagaimana menurut Ibu masa depan demokrasi kita ini ketika transparansi itu tidak diabaikan Bu? Ya, saya rasa kita sudah melihat lah ya. Kalau ditanya demokrasi kita sekarang ini bukan hanya sekedar suram, dia itu mengalami kemerosotan yang fatal gitu ya. Ada yang bilang regresi demokrasi, kemerosotan demokrasi, ada degradasi demokrasi. Tapi intinya dari indeks-indeks global yang ada itu menunjukkan bahwa kita memang menurun, demokrasinya tuh menurun. Entah itu Economist Intelligence Unit, Freedom House, segala macam itu menunjukkan bahwa demokrasi kita menurun, dan terutama soal kebebasan berekspresi, soal pers segala macam itu juga di highlight gitu ya. Nah sebetulnya kita juga mungkin perlu ya sedikit ruang untuk membicarakan demokrasi itu dalam artian sejak 98 era reformasi itu menandai bahwa sistem pemerintahan atau sistem politik itu demokratis. Artinya apa? Orang selalu menyederhanakan dengan itu kedaulatan di tangan rakyat. Tetapi bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu seperti apa bentuknya, itu seakan-akan sudah given gitu. Padahal demokrasi itu adalah transisi dan koalisi jangka panjang gitu. Jadi harus dibicarakan, harus persyaratan untuk menjadi demokrasi itu harus dikawal, harus disepakati bersama-sama, bukan sebagai sesuatu yang selalu kita berpulang ke situ untuk menjelaskan, tapi demokrasi itu apa gitu. Nah, kemudian ketika sementara orang-orang yang dulu dari Mas Orba katakan seperti itu pindah ke sistem demokrasi, mereka melakukan konsolidasi. Betul. Mereka melakukan, kita enggak gitu loh. Masa transisi ini enggak dibarengi dengan konsolidasi yang terus-menerus gitu. Kemudian kita kaget, setelah 27 tahun tiba-tiba kita balik lagi gitu loh. Balik lagi, dan ini bukan sekedar ini ya, kenyinyiran narasi atau kekhawatiran tanpa basis empirik yang kuat, tetapi ini faktanya banyak gitu loh. Dan saya rasa gerakan-gerakan orang muda yang bukan hanya di Jakarta aja. Dulu kan kita selalu berpikir bahwa demo mahasiswa itu adanya di Jakarta, adanya di Jogja, adanya di Bandung, kota-kota besar. Tapi sekarang kan enggak gitu loh. Itu menyebar, dan kita tidak pernah membayangkan bahwa di Sampang itu juga ada, di Lamongan ada, di Purwokerto ada gitu. Di Jember ada gitu. Nah, kota-kota kecil yang di sana orang-orang mudanya bangkit semua gitu. Jadi ini sebetulnya menurut saya bentuk akumulasi. Bentuk akumulasi yang kemudian meledak menjadi gerakan. Nah, menurut saya kesadaran orang muda
untuk melihat ini ya. Ini kan kita paling tidak bisa melihat ya, beberapa kali orang muda itu terus terang aja membuat kita tercengang gitu, terpana gitu. Wih, ini ternyata setelah 98 kita pikir setelah 98 tuh demo sebesar itu nggak ada lagi gitu. Ternyata waduh, itu yang waktu undang-undang pilkada itu ya, pilkada itu terus kemudian undang-undang TNI. Ya kan kemarin itu cukup masif juga gitu loh. Garuda Biru juga. Terus itu kan itu menunjukkan itu kan simptom-simptom yang harus kita juga perhatikan gitu loh. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi dalam diskusi-diskusi di forum-forum entah tertutup atau terbuka tidak melibatkan orang muda gitu. Oh sebetulnya demo atau unjuk rasa yang dalam beberapa peristiwa kemarin itu kan menunjukkan bahwa orang muda ingin didengarkan, gitu. Orang muda juga ingin dipertimbangkan, orang muda ingin diajak dialog gitu. Ketika katup ini tidak direspon, akhirnya meledak gitu. Ini adalah akumulasi itu gitu. Tadi bicara tentang anak muda ya Bu, tapi kan beberapa Bu ada sebuah narasi ya, entah itu dari buzzer, entah itu dari orang yang sepakat dengan pemerintah, mengatakan bahwa sebenarnya mahasiswa ini mahasewa Bu. Ada yang mendanai di belakangnya, misalnya George Soros melalui Open Society Foundation, atau yang ramai malah misalnya kayak majalah Tempo Bu mendapatkan misalnya bantuan dari MDIF, itu dianggap sebagai sebuah intervensi asing Bu. Nah, menurut Bu Dhani gimana dengan wacana-wacana seperti itu? Ya itu mendegradasi, mendelegitimate entah itu person atau entah itu lembaga itu biasa terjadi gitu loh. Setiap orang melakukan sesuatu yang dianggap mewakili kelompok masyarakat atau dianggap telah berhasil untuk menggerakkan sesuatu, itu salah satu hal yang paling gampang adalah didelegitimasi itu, gitu, degradasi, di downgrade, agar orang itu kemudian nggak percaya. Ini kan kenapa mahasiswa ini kemudian berhasil bergerak segala macam, terus kemudian banyak yang ikut, itu kan karena mereka percaya bahwa mahasiswa ini betul-betul mengangkat isu yang mewakili masing-masing anggota masyarakat ya. Kemudian ternyata ada tuduhan ini didanai segala macam, itu bisa dibuktikan banget gitu. Dan saya selalu nggak khawatir ya bahwa dalam sebuah unjuk rasa sekalipun yang masif itu entitasnya nggak homogen gitu. Bisa saja ada sekelompok kecil yang seperti tuduhan itu, tapi itu tidak bisa mengeneralisasi suatu kelompok besar yang nyata-nyata itu memang mewakili sebagian kekhawatiran masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya kita nggak usah terlalu panik menghadapi itu hal biasa. Hal biasa dalam artian itulah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak menyukai itu. Hal tersebut gitu loh. Jadi counter narasinya yaitu kita perlihatkan bahwa ternyata mereka cabut lotre yang salah gitu. Nah, tadi Bu kembali ke fast track legislation Bu. Jadi menurut Bu Dhani, apakah fast track legislation ini juga dampak dari koalisi gemuk yang di parlemen itu kita sudah hampir tidak ada kata oposisi atau penyeimbang kekuasaan. Jadi hampir semua partai berkumpul jadi satu. Yang kita dulu kira juga mereka oposisi ternyata juga bergabung, misalnya Bu. Semua yang kalah pemilu gabung. Meninggalkan hanya beberapa partai, bahkan satu misalnya. Nah itu ada hubungannya nggak Bu dengan koalisi gemuk, antara koalisi gemuk dengan fast track legislation itu Bu? Saya rasa ada menurut saya ya. Karena gini, check and balances itu di negara demokrasi itu diharuskan ada.
Karena itulah yang akan menyeimbangkan orang itu nggak kemudian seragam sama gitu ya. Nanti kalau bagaimana kalau misalkan orang berargumentasi bahwa ini koalisi gemuk ini bagus untuk supaya kita kompak, solid, membangun Indonesia ke depan. Iya kalau itu. Kalau semua gitu, kita kan nggak bisa taken for granted gitu aja gitu loh. Jadi karena apa? Lagi-lagi kita akan sampaikan bagaimana basis empirik kita itu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, informasi kita bertahun-tahun itu tidak begitu bunyinya gitu loh. Karena kita melihat kemudian ada koalisi gemuk yang kemudian juga dalam konteks tidak memikirkan rakyat pun juga banyak juga gitu. Rakyat adalah satu entitas yang selalu menjadi basis argumentasi bahwa kita memikirkan rakyat segala macam. Tapi ada kalanya juga koalisi gemuk ini juga kalau tidak ada yang keseimbangan untuk sebagai bukan oposisi saja, tetapi suara yang berbeda itu kontrol terhadap penyimpangan itu juga bahaya gitu loh. Apalagi ditambah lagi kemudian pertanyaan publik kalau betul koalisi gemuk ini untuk menyejahterakan masyarakat, kenapa prosesnya tertutup? Kenapa prosesnya tidak membuat publik terlibat? Kenapa kalau misalnya ada regulasi yang penting untuk kemaslahatan masyarakat misalnya, kenapa justru end usernya tuh nggak diajak ngomong gitu? Dan argumentasi tentang bahwa ini untuk kebaikan itu terpatahkan karena proses yang tertutup tadi. Jadi kita sebetulnya argumentasi itu sudah gugur sejak awal menurut saya ketika belum substansi saja yang dibicarakan, tiba-tiba prosesnya ini tertutup, tidak melibatkan partisipasi yang bermakna dan lain-lain itu. Karena secara formil dan materi itu satu paket. Bukan hanya substansi saja, prosesnya itu harus legitimate. Secara prosedur juga harus sesuai dengan undang-undang tadi ya Bu. Karena kalau nggak itu cacat secara hukum. Yang juga ramai Bu, ini kan tadi kita bicara fast track legislation, itu kan kita bicara hubungan eksekutif legislatif Bu. Nah ini ada berita yang menarik Bu, yang mungkin jadi perbincangan publik, itu soal TNI menjaga kejaksaan. Nah ini kan kalau dikaitkan dengan trias politika Bu, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, sebenarnya mungkin banyak argumen lah mengapa harus dijaga TNI. Tapi menurut prinsip demokrasi Bu, menurut Bu Dhani, apakah ini masih sesuai dengan logika demokrasi, prinsip demokrasi trias politika itu? Atau jangan-jangan sekarang kita sudah nggak ada trias politika Bu? Ya. Kalau kita bicara prinsip dari trias politika, pembagian kekuasaan itu kan agar ada mekanisme check and balances itu ya. Ada fungsi kontrol antara satu lembaga dengan yang lainnya. Tetapi ketika lembaga-lembaga ini bersekutu dan kemudian bukan hanya itu saja, menabrak prinsip-prinsip demokrasi dan fungsi-fungsi kelembagaannya, itu ya kita tahu lah ini bukan hanya sekedar pelemahan demokrasi, tetapi juga bagaimana itu juga mengganggu kerja-kerja teknokratis yang ada gitu loh. Jadi kalau misalkan kejaksaan dikawal tentara, terus kemudian ada polisi masuk ke legislatif dan polisi aktif gitu. Hal-hal gitu tuh kan sebetulnya saya itu termasuk meyakini ya bahwa TNI Polri itu sebetulnya kan secara konstitusional mereka lah yang harusnya paling taat dan disiplin terhadap undang-undang. Selalu undang-undang yang menjadi pegangan mereka. Dulu saya meyakini itu gitu. Tapi sekarang ini saya melihat memang saya tidak akan mengeneralisasi, tetapi maksud saya ini bukan pendapat
semua TNI maupun Polri, tetapi ada kecenderungan terutama dalam pembentukan regulasi masing-masing kelembagaan ini memperluas kewenangannya gitu, sehingga bukan saja ini akan mengganggu mekanisme koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, tapi tumpang tindih dan akan ada friksi gitu. Betul. Dan masing-masing lembaga ini kan sebetulnya sudah diatur dan memiliki fungsi yang terukur sebetulnya. Kenapa mereka ada pembatasan-pembatasan? Tetapi begitu mereka memperluas kewenangan, pastilah itu nanti akan ada friksi soal mekanisme koordinasi, soal kewenangan. Iya. Jadi saya rasa mungkin ini saatnya orang muda memikirkan hal tersebut gitu ya. Anak muda itu kan yang tidak dimiliki orang tua pada umumnya. Itu dia idealisme. Dia menggugat kemapanan dalam artian diletakkan dalam koridor-koridor soal itu tadi, semangat untuk reform, semangat untuk meletakkan hal ini dalam sistem demokratis yang lebih luas dan lain-lain. Jadi orang muda tuh sebetulnya secara modal sosial tuh punya banget gitu loh, dan semangatnya masih ada, sehingga kami yang sudah generasi pendahulu itu ya, itu nggak kaget lagi bahwa ternyata setelah 27 tahun reformasi kita juga ya masih ngomong gitu. Mau kita kan ada semacam transfer pengetahuan, transfer ya itu tadi bukan hanya informasi dan pengetahuan saja, tapi pengalaman itu sebaiknya memang orang muda lah yang sekarang tuh di depan gitu. Nah, kalau misalnya Bu, ini ada banyak orang yang berargumen misalnya ya, kalau tidak salah Presiden Prabowo waktu sebelum menjadi presiden Bu, di masa-masa kampanye, kalau tidak salah pemilu 2014 lah Bu, ya sempat menyatakan bahwa kesejahteraan itu lebih penting daripada demokrasi. Maksudnya gini Bu, banyak orang yang kemudian membandingkan misalnya Singapura, itu kan dianggap demokrasinya tidak ideal, atau mungkin tidak ada demokrasi di sana. China, negara yang dikenal sebagai partai tunggal, tidak ada demokrasi, toh rakyatnya sejahtera Bu. Rusia juga seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menanggapi ini, bahwa kemudian ada sebuah opini yang diarahkan bahwa demokrasi itu tidak penting, lebih penting kesejahteraan misalnya. Dan kesejahteraan itu bisa dicapai tanpa demokrasi gitu misalnya. Padahal kan kalau kita melihat teori-teori yang lama, demokrasi ini instrumen untuk mencapai kesejahteraan. Nah, tapi kan dengan adanya misalnya role model tadi Bu, China, Singapura, Rusia, itu seakan-akan melegitimasi bahwa demokrasi itu tidak penting. Lebih penting adalah kesejahteraan. Toh kesejahteraan bisa dicapai tanpa dengan demokrasi. Nah, menurut Bu Dani gimana Bu? Ini kita nggak bisa hitam putih gitu ya. Jadi seakan-akan kalau akan lebih bagus kalau kesejahteraan akan terjadi kalau tanpa demokrasi gitu. Nah, sekarang gini, Indonesia ini bagaimana kita menyeragamkan kebutuhan atau kepentingan 270 juta masyarakat Indonesia dengan satu komando, satu arahan, satu kebijakan, satu program gitu. Misalnya, saya mengapresiasi kebijakan makan bergizi gratis itu. Tetapi karena mekanismenya seragam, karena tidak ada debat tentang bagaimana prosedur yang dilakukan, bagaimana distribusi pengetahuan itu dibukakan dan lain-lain, itu kemudian hanya menyodorkan satu ini saja, satu solusi yang kemudian ternyata banyak masalah gitu. Kalau padahal hal tersebut itu kalau itu dibukakan kepada publik, itu kan nanti akan mendapatkan umpan balik yang bisa berguna gitu. Apalagi akademisi yang berbasis riset, apalagi 270 juta rakyat Indonesia itu sangat beragam, nggak bisa diseragamkan gitu loh. Misalnya
makan siang itu harus nasi, padahal di daerah lain ada ini segala macam. Kalau ini dibukakan, diserahkan, didesentralisasikan kepada daerah-daerah, terus kemudian mekanismenya nggak seragam, proses dialog itu dibukakan, saya rasa itu akan baik gitu. Tapi karena ini adalah secara konsep bagus, tetapi tidak ditunjang mekanisme yang dialog, membuka dialog, yang demokratis dan lain-lain, itu akhirnya seperti ini gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan MBG ini disebarkan, boleh semua orang mendiskusikan dengan kemudian setiap daerah punya otorisasi untuk menjalankan sendiri atau dengan cara ini ada pergumulan pengetahuan, informasi, pengalaman yang sangat kaya karena ini baru pertama kali terjadi gitu loh. Dan ini nggak mudah. Kita mungkin pada satu titik tertentu nggak bisa membandingkan dengan Singapura gitu. Misalkan Singapura lebih seragam, lebih kecil, dan dia itu sudah melalui masa waktu yang lama untuk ini. Itu lebih bisa diatur ketimbang yang tadi itu. Kita nih, ya itu tadi. Kebinekaan kita ini bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi musibah kalau kita tidak bisa mengelolanya. Nah, mungkin kalau tidak ada demokrasi pun ya Bu ya, termasuk mungkin orang-orang yang di parlemen sekarang mungkin pun tidak bisa jadi parlemen Bu. Kalau masih di zaman Orba dulu kan, mungkin Pak Prabowo pun nggak bisa bangun Gerindra, Pak Jokowi juga nggak bisa jadi presiden kalau misalnya kita masih hidup di era Orde Baru. Mungkin itu ya sebagai koreksi bahwa sebenarnya saya mungkin menambahkan sedikit ya dari Bu Dhani, demokrasi ini sebenarnya memang tidak menjanjikan kesejahteraan, tapi dia instrumen untuk mencapai kesejahteraan. Karena dia koreksi dari sebelumnya ya Bu ya, yang monarki yang bisa memimpin hanya itu saja. Nah ini Bu, ada beberapa lagi tadi yang kaitannya anak muda. Tadi Ibu sangat berharap pada kaum muda ya Bu ya. Tapi kalau kami melihat Bu di lapangan misalnya, ini kemudian banyak anak muda yang semacam kehilangan harapan terhadap negara ini. Nah, banyak orang yang mungkin Bu Dhani dengar juga kabur aja dulu. Itu banyak anak-anak muda lulusan sarjana Bu, yang tidak kalah bagus pendidikannya, daripada di Indonesia menjadi ojol Bu. Bahkan OB, office boy, mereka memilih ke luar negeri untuk menyambung kesejahteraan. Nah, menurut Bu Dhani gimana Bu dengan situasi semacam itu? Kalau ini ya di Cina itu mereka pernah pada satu masa itu mengirimkan banyak sekali orang-orang muda itu ke luar negeri. Tapi itu memang negara yang secara terstruktur, secara perencanaan matang itu memang diharapkan 10-20 tahun lagi balik lagi atau tetap di sana tapi membangun Cina. Jadi membangun Cina itu bukan hanya di dalam tapi juga di luar juga. Itu kan perencanaan yang matang, terstruktur, negara yang di sini intervensi. Tapi kita kan kabur aja dulu itu kan refleksi dari ketidakberdayaan. Betul. Refleksi dari keabaian negara terhadap nasib orang-orang muda ini. Nah, itu aja masih mending. Jika mending dalam artian janganlah dikomentari, ya udah kabur aja dulu, nggak usah balik lagi dan lain-lain. Itu betul-betul nggak bijak gitu. Nggak bijak betul pemimpin yang seperti itu. Jadi menurut saya ini harus menjadi cermin dan refleksi kita bahwa negara bisa dikatakan gagal untuk melindungi orang muda, untuk memberikan lapangan pekerjaan yang memadai, atau mungkin pendidikan yang berkualitas, atau apapun namanya itu. Karena yang kabur aja dulu itu bukan sekedar cari pekerjaan, tapi juga ingin sekolah yang lebih ini dan lain-lain. Dan situasi ini bukan ujuk-ujuk loh. Ini sudah berjalan mungkin belasan tahun atau bukan hal yang cuma terjadi 2-3 tahun aja, tapi mungkin ini akumulasi dari keabaian negara terhadap itu. Nah, kalau menurut saya
orang muda itu gini, Pak siapa namanya, Pak Prabowo itu presiden kita itu kan sebetulnya peduli terhadap orang muda. Cuman bagaimana kerja-kerja teknokratis di kementerian lembaga itu harus menerjemahkan apa yang diinginkan Pak Prabowo tentang orang muda ini gitu. Kayak misalkan saya sebutkan tadi MBG itu makan bergizi gratis, secara konsep dia bagus. Tetapi itu kan akan ditagih soal mekanismenya, kontrolnya, ada perangkat-perangkat yang harus disediakan untuk ini berhasil atau enggak segala macam, dan melibatkan masyarakat banyak gitu. Karena masyarakat tuh punya ide-ide yang manjur, yang perlu didengarkan juga gitu. Bagaimana menjadikan sebuah program atau kebijakan itu menjadi milik semua gitu, bukan milik segelintir orang gitu. Karena Indonesia ini terlalu kaya untuk direduksi segelintir elit saja. Ya. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, mungkin, dan pemirsa semua podcast Social Corner mungkin butuh pesan-pesan Bu, terutama kami segmennya banyak anak muda Bu, kebetulan di Social Corner. Nah, melihat situasi negara ini Bu, yang politiknya juga tadi kita sudah bahas panjang ya Bu ya, jauh dari aspirasi publik, partisipasi publik, dan juga ekonomi juga Bu tidak kalah mengerikannya. Sekarang lapangan kerja formal menurun, menumpuk di lapangan kerja informal yang mungkin sangat rentan Bu ya dengan ketidakpastian ekonomi. Nah, pesan-pesan Ibu apa untuk anak muda, terutama yang masih mau membangun bangsa di tengah situasi yang hopeless Bu? Apa pesan Bu Dhani mungkin untuk anak-anak muda? Ya, yang jelas pertama, kawan-kawan muda itu nggak sendiri. Pertama harus diingatkan selalu berulang-ulang bahwa kawan-kawan muda itu nggak sendiri. Dia ada di satu tempat, di banyak tempat, bahwa semua orang itu juga masih banyak yang memikirkan Indonesia, memikirkan masa depan yang lebih baik dan lain-lain. Jadi energi-energi ini jangan padam. Bagaimana bisa nggak padam? Ya kita terus saling bergandengan tangan gitu. Orang muda itu wadahnya kreativitas. Orang-orang yang idealis. Nah, itu jangan padam gitu. Jangan tiba-tiba menjadi tua sebelum muda gitu. Yeah. Karena godaan untuk menjadi mapan segala macam tuh banyak sekali. Tapi itu politik jangka pendek. Dan godaan-godaan itu saya juga tidak menyalahkan seandainya diterima atau apa. Karena memang mungkin menggiurkan dalam jumlah segala macam, tetapi tolong tetap mengingatkan diri sendiri bahwa ini akan berimplikasi dan dampak atau daya rusaknya itu besar ke depan gitu. Kalau misalnya ini dikuatkan bersama-sama, berjejaring, nggak sendiri-sendiri, itu keren banget. Karena sebetulnya yang bikin kita nelongso, yang bikin kita sedih, yang bikin kita pesimis, itu karena kita merasa sendiri. Justru kita harus membangun optimisme dan mengatakan bahwa kita nggak sendiri gitu. Kita banyak teman untuk selalu berjejaring, akan bersama-sama merespons, mungkin ini bagian kecil ya, merespons isu yang kelihatannya mendegradasi Indonesia semakin dalam atau apapun namanya itu. Dan satu, berjejaring itu nggak harus dengan sesama orang muda aja, tapi dengan melibatkan banyak hal, ngobrol dengan mungkin senior-senior atau orang-orang yang sudah berpengalaman atau matang dalam ini segala macam gitu. Nah, dan karena orang muda itu kata kuncinya salah satu yang gampang sekali ini adalah soal kreativitas, dan teknologi adalah salah satu yang dihadapi. Saya rasa mungkin cara kita membaca ke depan itu bagaimana menguasai teknologi ini gitu. Teknologi, misalkan gini, saya itu mungkin termasuk generasi yang gaptek ya gitu. Tapi saya sangat sadar betul bahwa teknologi itu yang akan membantu kita, yang akan kita hadapi. Nah, kita nggak alergi ke situ gitu. Nah, anak muda ini bukan sekedar seperti saya menghadapi teknologi, tetapi lebih itu, beyond itu gitu. Bagaimana karena itu yang nanti itu akan dihadapi kawan-kawan muda semuanya gitu.
Mungkin saya adalah sisa-sisa yang melihat misalkan teknologi itu menguasai kehidupan kita 100%, mungkin saya hanya 30 atau 40%. Nah, kawan-kawan tuh harus ini gitu. Karena itulah yang membuat daya saing teman-teman itu lebih tinggi ketimbang yang tua-tua gitu. Ya Bu, terima kasih Bu Dani sudah menemani kita diskusi. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu. Terus semangat kawan-kawan muda dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast kita, Sosial Corner. Selamat sore. Terima kasih. Jangan lelah menyintai Indonesia. Mantap.